Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid Umar bin Khattab dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tafsir surah Al-Jin. Di kesempatan ini adalah insyaallah taala yang kita pelajari adalah bagian terakhir. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Silakan ibu-ibu dan para pemirsa bisa melihat mushafnya halaman surah Al-Jin ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka istaqamu tetap berjalan lurus ala tariqah di atas jalan tersebut, yakni di atas agama Islam. Seandainya mereka istiqamah di atas Islam, ya di atas jalan itu, la asqaynahum ma'an ghadaqa. La asqaynahum, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka. Ma'an ghadaqa, air yang segar. Ini maksud dengan air yang segar adalah rezeki yang banyak. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwa mulai ayat ini bukan lagi perkataan para jin yang mereka mendakwahi kaumnya setelah mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimami para sahabat. Ini adalah merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dialog para jin yang Allah sebutkan bahwasanya para jin tersebut berdakwah, mendakwahi kaumnya. Bagaimana mereka mengisahkan tentang diri mereka. Pembahasan ini telah berakhir pada sebelum ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa? Air yang segar. Tafsirannya adalah ma'an ghadaqa, air yang segar, artinya adalah rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Orang-orang Arab dahulu, mereka seringkali
mengibaratkan air dengan rezeki. Mengibaratkan air dengan rezeki. Kalau didapati ada air, dari mana datang airnya? Hujan. Dan hujan itu adalah rezeki. Jadi siapa yang istiqamah di atas jalan tersebut, yakni di atas Islam, maka Allah akan berikan kepadanya air yang segar, yang artinya adalah rezeki yang banyak. Ini yang pertama. Berikutnya, setelah disebutkan tadi bahwa ketika jin-jin, telah disebutkan jika mereka istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas jalan kebenaran, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan rizki yang banyak kepada mereka. Yang perlu digarisbawahi di sini apa? Istiqamah di atas Islam, di atas kebenaran. Maka Allah akan limpahkan rizki yang banyak. Nah, kalau para jin saja mendapatkan rizki yang banyak karena istiqamah dalam ketaatan, maka terlebih lagi manusia, jika mereka istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu manusia juga akan diberi rizki yang banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan berinya rizki dari arah yang la yahtasib, yang tidak disangka-sangkanya. Ini ayat yang sering kita dengar, ya, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Tentang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bukan hanya untuk manusia, tapi ini juga untuk jin. Siapa yang bertakwa dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, Allah akan berikan baginya solusi dari berbagai permasalahan. Allah akan berikan baginya apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan Allah SWT menegaskan bahwa jika para jin tersebut mereka berpegang teguh di atas yang hak, yakni di atas jalan yang lurus, di atas Islam, maka Allah SWT juga akan memberikan kepada mereka rezeki. Jadi faedah dari ayat ini, antara faedah dari ayat ini bahwa hal yang dapat membuka pintu rezeki adalah istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas kebenaran, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ini akan menjadi apa? Pembuka pintu rezeki. Ya, bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat berikutnya, linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada.
Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Linaftinahum, untuk menguji mereka. Siapa yang masih tetap beristiqamah dan taat, dan siapa yang kembali ke jalan yang menyimpang. Allah berikan kepada mereka rizki yang banyak, itu adalah merupakan fitnah atau ujian. Apakah mereka akan tersibukkan dengan dunia mereka, sehingga mereka tidak lagi istiqamah, ataukah mereka mensyukuri nikmat Allah dan mereka tetap istiqamah. Jadi rizki yang luas tersebut adalah apa? Fitnah, ujian atau cobaan dari Allah SWT untuk mereka yang istiqamah di atas kebenaran dan ketaatan. Jadi rizki itu apa, Bu? Ujian. Namun juga sebagaimana halnya manusia, para jin pun ada yang Allah luaskan rizkinya setahap demi setahap, akan tetapi mereka tetap saja di atas jalan kesesatan. Maka rizki tersebut juga sebagai fitnah, sebagai ujian bagi mereka. Kalau tadi rizki yang luas tadi untuk orang yang taat kepada Allah itu adalah ujian dan cobaan. Sebaliknya, bagi mereka dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka rizkinya. Dan rizki tersebut adalah istidraj untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, padahal mereka bermaksiat kepadanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah katakan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan sejadi-jadinya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surat apa nih, Bu? Al-An'am ayat 44. Ini suara ke dalam jelas tidak, Bu? Masih bisa terdengar dengan baik, Bu? Jelas? Baik. Jadi rizki itu apa? Fitnah. Fitnah bagi siapa, Bu? Ujian bagi siapa? Bagi mereka yang taat itu juga adalah ujian. Apakah masih tetap taat? Ataukah dia terlalaikan dengan rizki yang Allah berikan kepadanya?
Dan orang-orang yang bermaksiat pun juga Allah berikan kepada mereka rizki, tapi itu adalah merupakan istidraj. Allah terus kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih rizki kepada mereka. Sampai mereka merasa senang, maka tiba-tiba Allah siksa mereka. Allah katakan, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Barang siapa berpaling dari peringatan Rabb-Nya, yaslukhu adzaban sa'ada, niscaya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang sangat berat. Ini siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Adzaban sa'ada artinya azab yang berat lagi keras, menyakitkan lagi, menimbulkan penderitaan. Jadi Bu, hidayah di atas kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Seseorang yang Allah berikan kepadanya hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mahal. Berusahalah untuk istiqamah. Yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan azab yang berat. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya al-masajid, masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dahulu, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani memasuki gereja-gereja dan biara-biara mereka, maka mereka menyekutukan Allah. Lalu kemudian Allah menyuruh nabinya agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh nabinya agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi tidak boleh seseorang berbuat kesyirikan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seseorang dalam waktu dan tempat yang sama dia beribadah, berdoa kepada Allah dan juga beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Apa makna al-masajid? Berbeda para ulama menafsirkan makna al-masajid. Yang pertama adalah seperti yang telah diterjemahkan tadi, bahwa al-masajid itu adalah jamak dari masjid. Masjid yang dimaksud adalah masjid tempat salat sebagaimana yang telah dikenal. Al-masajid jamak dari al-masjid. Masjid yang dikenal tempat untuk salat, ya, seperti yang kita berada di dalamnya saat ini, Masjid Umar bin Khattab, masjid. Dan seluruh masjid adalah milik Allah. Dan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika seseorang membangun masjid, masjid tersebut bukan untuk dirinya. Ketika dia memberikan nama masjid yang dibangunnya, itu hanya untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Jadi penamaan suatu masjid hanya untuk membedakan. Dan membangun masjid bukan dalam rangka untuk saling berbangga-bangga. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka tidak boleh ada masjid yang digunakan untuk beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Al-masjid, ini tempat salat yang sudah dikenal. Yang kedua, al-masajid, jamak dari kata masjid. Al-masjid. Apa itu al-masjid? Anggota sujud. Artinya bahwa anggota-anggota sujud tersebut tidak boleh ditujukan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang maknanya adalah perbuatan sujud. Demikian juga kalau maknanya adalah perbuatan sujud, maka juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga makna ini tidak saling bertentangan. Ini saling menjelaskan. Intinya sepakat bahwa ketiga makna ini, apakah itu maknanya adalah tempat salat, anggota sujud, ataukah perbuatan sujud itu sendiri, intinya tidak boleh ada kesyirikan. Barang siapa yang berdoa, sujud, beribadah kepada Allah, lalu juga berdoa, sujud, beribadah kepada selain Allah di masjid atau selain masjid, maka dia telah terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika Abdullah, siapakah yang dimaksud dengan Abdullah? Hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdiri menyembah Allah, yakni melaksanakan salat, mereka jin-jin tersebut berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan apa? Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Karena Allah ingin memuji beliau. Ubudiyah beliau, penghambaan diri beliau yang luar biasa. Allah puji beliau dengan Abdullah, hamba Allah. Nabi SAW memiliki dua sifat yang mulia. Sebagai Abdullah dan sebagai Rasulullah. Ya. Dua sifat yang mulia. Pertama sebagai apa? Abdullah, hamba Allah, dan yang kedua adalah Rasulullah.
utusan Allah. Abdullah, beliau adalah orang yang paling sempurna dalam menjalankan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang dapat melebihi atau melampaui ibadahnya Rasulullah SAW? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa mencapai derajat penghambaan seperti penghambaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah salat Rasulullah SAW. Apakah ada yang bisa menyamai salat Rasulullah SAW? Tidak. Adakah yang bisa menyamai puasa Rasulullah SAW? Tidak. Bagaimana khasyah, rasa takut Rasulullah SAW? Adakah yang lebih takut daripada Rasulullah SAW? Tidak. Apapun ibadah, beliaulah yang terbaik. Sekali lagi, dua sifat yang mulia. Beliau dipuji dari sisi penghambaan. Dan yang kedua adalah dari sisi kerasulan. Dan dalam ayat ini, Allah menyebutkan Abdullah. Allah tidak menyebutkan nama beliau. Allah sebutkan Abdullah, hamba Allah, sebagai bentuk pujian kepadanya. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau melaksanakan salat, para jin-jin berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa mereka mengerumuni Rasulullah SAW? Karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kalau orang-orang Quraisy, orang-orang Taif tidak mau mendengarkan Rasulullah SAW, Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak mau mendengarkan Rasulullah SAW, ternyata ada banyak kelompok jin. Ya. Sekelompok jin, banyak mereka yang datang langsung untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Mereka semangat dalam beribadah. Jadi Allah menjelaskan tentang para jin yang mereka semangat dalam beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai kalah dengan jin. Semangat, Bu. Semangat apa, Bu? Semangat beribadah. Semangat apa? Menuntut ilmu. Semangat apa? Semangat mendengar tilawah Al-Quran. Allah SWT mengingatkan bahwa jika tidak ada manusia yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada jin, ada para malaikat yang mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jin yang beribadah kepada Allah.
Ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di antara manusia yang beliau dakwahi tidak menerima dakwah beliau, namun ternyata banyak dari sekelompok jin yang beribadah, yang menyimak bacaan beliau, dan kemudian mereka berdakwah kepada kaumnya. Kemudian di ayat berikutnya, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Katakanlah, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah seorang hamba. Seakan-akan Allah SWT menggambarkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW berdoa dan beribadah kepada Allah SWT dan beliau tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, beliau tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kemudaratan atas sekehendak dirinya sendiri, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Bisa atau tidak? Tentu tidak bisa. Siapa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk seseorang? Dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendatangkan kemudaratan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para rasul, tidak bisa memberi manfaat, menolak mudarat, padahal beliau masih hidup ketika itu. Beliau masih hidup. Namun Allah perintahkan kepadanya agar mengatakan beliau tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya. Itu Rasulullah SAW masih hidup. Maka bagaimana wali-wali yang kuburannya diibadati, atau siapapun yang sudah meninggal, tentu tidak bisa lagi memberikan manfaat atau menolak mudarat. Karena Allah perintahkan, Qul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku. La yujirani,
Tidak ada yang dapat melindungiku dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari Allah. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari Allah. Nabi SAW sebelumnya telah disebutkan tadi, beliau tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menolak mudarat, apalagi untuk menolak azab Allah. Seandainya Rasulullah SAW bermaksiat, kemudian Allah azab beliau, Allah timpakan azab kepada beliau, dapatkah Rasulullah SAW menyelamatkan dirinya? Tidak. Bisakah Rasulullah SAW berlindung dari azab Allah? Tidak. Kenapa? Beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Dalam hal ini sama dengan para sahabat. Di hadapan Allah, sama-sama sebagai apa? Seorang hamba. Dan beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Suri teladan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ubudiyah, peribadatan kepada Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk sampaikan bahwa beliau adalah seorang hamba Allah. Kemudian di berikutnya, ayat berikutnya, illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa beliau, Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, hamba Allah. Yang membedakan antara beliau dan yang lainnya, yang membedakan antara beliau sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba Allah yang lainnya adalah beliau diberikan amanah kerasulan untuk menyampaikan risalah dari Allah untuk seluruh manusia. Termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW juga diutus kepada kaum jin. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat, yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan azab neraka jahannam dan kekal di dalamnya abada,
selama-lamanya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat apa, Bu? Kekufuran. Adab yang diberikan, adab yang ditimpakan adalah neraka dan kekal di dalamnya. Itu adalah maksiat kekufuran. Tidaklah penghuni neraka Jahannam kekal di dalamnya kecuali karena dia telah berbuat kekufuran. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan belum bertaubat sampai dia meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan apa, Bu? Nabi kita Muhammad SAW adalah Abdullah. Kemudian selanjutnya Allah kabarkan beliau apa? Rasulnya. Maka terimalah, sambutlah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menerimanya, tidak menerima risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa sanksinya, Bu? Naru Jahannam. Masuk ke dalam neraka Jahannam. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Kemudian Allah SWT berfirman, hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Hatta, sehingga, idza ra'au, apabila mereka melihat apa? Ma yu'adun, melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Fasaya'lamuna man ad'afu nasira, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya. Nasir itu penolong. Apabila mereka telah melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka akan tersadar, mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya. Wa aqallu adada, dan lebih sedikit jumlahnya. Siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya? Kelak, apabila orang-orang kafir Quraisy telah melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan sadar bahwasanya mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada yang bisa menolongnya. Dahulu mereka membanggakan diri mereka, mereka adalah orang-orang yang kuat. Banyak pengikutnya, banyak penolongnya, jumlah mereka banyak. Kelak ketika mereka melihat azab tersebut nyata di hadapan mereka, mereka sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak juga ada yang bisa menolong mereka. Kemudian Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW, qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah, in adri aqribum ma tu'adun, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat. Ataukah yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Rabbku menetapkan waktunya masih lama. Allah SWT memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy
bahwa beliau tidak mengetahui sedikit pun tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Kabarkan kepada mereka, engkau tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kabarkan kepada mereka, engkau juga tidak mengetahui bahwa apakah azab bagi mereka sudah dekat ataukah masih lama. Kapan Allah akan mengadab mereka, engkau tidak mengetahuinya. Kapan Allah akan mengadab mereka? Namun yang pasti bahwa mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti. Itu yang sudah jelas. Siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kepastian Allah akan mengadabnya. Yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah akan mengadabnya? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan beliau tidak mengetahuinya kapan azab itu akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui yang perkara gaib itu adalah Allah. Allah yang mengetahui yang gaib. Tetapi Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah. Namun Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kemudian illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali siapa yang dikecualikan? Kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga, yakni para malaikat di depan dan di belakangnya. Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Yang hanya mengetahuinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Jin pun juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Bu, para jin itu tahu enggak perkara tentang gaib? Apakah jin-jin mengetahui perkara yang gaib? Tidak. Hanya saja terkadang Allah meridhoi sebagian rasulnya dari kalangan manusia dan malaikat untuk mengetahui sebagian hal gaib tersebut. Ada di antara manusia dan malaikat yang merupakan utusan Allah SWT yang Allah meridhoi mereka dan Allah kabarkan kepada mereka sebagian perkara gaib. Bukan mengetahui semua perkara gaib, tidak. Hanya mengetahui apa yang Allah kabarkan. Maka para rasul di antara mukjizatnya apa? Mengetahui perkara yang gaib. Untuk perkara-perkara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain mereka
Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, termasuk para jin. Oleh karenanya ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tersebar kabar bahwa jin mengetahui perkara yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingkari hal tersebut. Allah ingin membongkar kedustaan tersebut bahwasanya jin mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah menunjukkan bahwa para jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Buktinya apa? Mereka tidak mengetahui ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal. Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihi al-maut. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya. Kematian siapa? Kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya. Tidak ada yang menunjukkan kepada para jin kematian Nabi Sulaiman, kecuali rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika Nabi Sulaiman telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Untuk memahami ayat ini, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam setiap hari mengontrol pekerjaan para jin, mengawasi pekerjaan para jin. Nah, pada suatu ketika, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Lalu beliau salat. Ternyata ketika Nabi Sulaiman salat, Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Allah cabut rohnya. Ketika Nabi Sulaiman salat. Para jin yang sedang bekerja, mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal. Nabi Sulaiman masih berdiri, mereka menyangka bahwa beliau masih salat. Artinya para jin menyangka bahwa Nabi Sulaiman masih hidup dan sedang mengerjakan salat. Dan disebutkan bahwa ini sampai berbulan-bulan. Para jin mereka bekerja karena mereka mengira Nabi Sulaiman masih hidup, mengawasi mereka. Karena nampak bagi mereka, atau nampak oleh mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang salat. Setelah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihi wasallam, ya, setelah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau bertumpu kepada tongkat tersebut, kemudian beliau tersungkur.
Dalam ayat tadi disebutkan falamma kharra, ketika beliau telah tersungkur. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh, barulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Allah katakan, "Allau kanu ya'lamunal ghaiba", jika sekiranya mereka mengetahui yang gaib. Mereka ini yang dimaksud siapa, Bu? Siapa yang dimaksud mereka? Jin. Ya, para jin yang bekerja. Jika sekiranya mereka, para jin mengetahui yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Apa maksudnya? Tentu mereka tidak terus-menerus bekerja. Mereka akan berhenti bekerja. Tetapi mereka karena tidak mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal, maka mereka tetap dalam siksa. Yang mereka terus bekerja. Maka ini menjadi dalil bahwa para jin, apakah mereka mengetahui ilmu gaib ataukah tidak, Bu? Tidak. Para jin tidak mengetahui ilmu gaib. Demikian juga manusia tidak mengetahui ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib yang berkaitan dengan masa depan. Ada yang meramal tentang masa depan. Jangankan berkaitan dengan ramalan masa depan. Yang sedang terjadi di hadapan mereka, mereka tidak mengetahuinya. Apa itu, Bu? Yang di hadapan mereka apa itu? Nabi Sulaiman ternyata telah meninggal. Nabi Sulaiman dekat dengan mereka, para jin. Itu yang hadir di hadapan mereka, tidak mereka ketahui, apalagi yang akan datang. Dan yang tahu tentang ilmu gaib hanyalah siapa? Para rasul yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka berita gaib tersebut. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga, yakni para malaikat, di depan dan di belakangnya. Di depan dan di belakang Rasul. Untuk apa? Ayat yang terakhir. Untuk apa Allah mengadakan penjaga-penjaga? Ini para malaikat di depan dan di belakang Rasul. Untuk apa? Ayat yang ke-28. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Rabb-nya. Wa ahata bima ladaihim, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi Allah SWT mengutus penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Di depan dan belakang Rasul.
untuk mengetahui bahwa sungguh Rasul tersebut telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengetahui, kemudian Allah mengutus para malaikat untuk memastikan hal tersebut, tidak. Makanya Allah katakan wa halta bima ladaihim. Ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Allah Maha mengetahui. Tanpa malaikat-malaikat tersebut pun Allah juga Maha mengetahui. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Artinya tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhir pembahasan kita, pelajaran kita bersama tafsir surah Al-Jin. Di antara fawaid atau faedah-faedah dari surah Al-Jin ini adalah yang pertama, bukan hanya manusia yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, tetapi jin juga diberi beban yang sama, yakni sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan syariat. Secara umum, sudah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, secara umum syariat yang berlaku pada manusia juga berlaku pada jin. Yang ketiga, adapun detailnya, rincian dari syariat tersebut hanya Allah yang mengetahuinya. Rincian tata cara beribadah, apakah sama antara jin dan manusia? Terkait dengan hal ini, untuk rinciannya Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Yang keempat, jika para jin beribadah kepada Allah, ya, jika para jin beribadah kepada Allah, mereka saja beribadah kepada Allah, berarti mereka apa, Bu? Hamba Allah. Maka mereka tidak boleh disembah. Jin tidak boleh disembah. Tidak boleh diagungkan. Karena mereka juga adalah makhluk yang menyembah Allah. Yang kelima, sebagaimana di antara manusia ada da'i yang berdakwah, demikian pula di kalangan jin juga ada da'i yang berdakwah, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita kemudian tahu bahwa di antara jin terdapat jin yang cerdas, yang bisa menangkap isi dan maksud Al-Quran. Dan mereka berdakwah dengan retorika yang bagus dan penuh kelembutan. Ketujuh, Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Namun ternyata beliau tidak hanya diutus untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Sudah berapa tuh, Bu? Yang kedelapan, Nabi kita Muhammad SAW bukanlah Tuhan yang disembah, tetapi beliau hanya manusia biasa yang juga melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Bahkan beliau juga sallallahu alaihi wasallam takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 8. Kita tambah. Yang kesembilan, penegasan bahwasanya tidak ada Rasul yang mengkhianati Allah
dengan menyembunyikan risalahnya. Tidak ada Rasul yang mengkhianati Allah dengan menyembunyikan risalahnya. Amanah. Yang ke-10, tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya secara terperinci. Demikian pelajaran kita terkait dengan surah Al-Jin. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan kita. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.